kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Adapun dalam surat lamaran terdapat dua kompetensi dasar, yaitu 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan kompetensi dasar 3.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini Ibu mengharapkan setelah kalian mempelajari bab 1 tentang surat lamaran pekerjaan ini, kalian dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, juga dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, dan kalian dapat menyimpulkan serta menyusun surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Adapun sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada lampiran dan hal. Yang ketiga alamat surat. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima alinea pembuka. Dan yang keenam isi. Isi biasanya berupa identitas si pelamar, maksud dan tujuan, serta menyatakan lampiran. Yang ketujuh ada penutup. Kedelapan ada salam penutup, dan yang kesembilan berupa tanda tangan dan nama terang atau nama panjangnya. Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan cara penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini biasanya tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok atas, pojok kanan atas. Penulisannya dimulai dengan nama kota yang diawali huruf kapital, lalu diikuti tanda koma. Tanggal ditulis dengan angka, bulan, kalau bulan ditulis dengan huruf, tahun ditulis dengan angka. Misalkan Jakarta. Nah, dalam penulisan Jakarta, huruf J-nya harus menggunakan huruf kapital. Jakarta jangan lupa diberi koma, lalu spasi, misalkan 25 Januari 2010. Nah, 25-nya itu ditulis dengan angka, sedangkan bulan ditulis dengan huruf, jangan lupa diawali dengan huruf kapital, dan tahunnya menggunakan angka. Ya, jangan sampai misalkan Jakarta 25/01/2010, jangan. Tapi yang betul adalah Jakarta, spasi 25 Januari 2010. Penulisan Jakarta dan Januari, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital, disimpan di pojok kanan atas. Yang kedua ada lampiran atau hal. Kata lampiran ditulis lengkap ya, lampiran, tidak boleh disingkat. Setelah diikuti tanda titik 2. Setelah tulisan lampiran, kalian diikuti dengan titik 2. Dan diakhiri jumlah dokumen tambahannya. Misalkan ada 2 lembar, misalkan lampiran titik 2 lembar. Nah, menyebutkan 2-nya itu menggunakan huruf, tidak boleh menggunakan angka ya. Ada juga perihal. Setelah lampiran ada perihal. Perihal di sini harus ditulis perihal atau hal ya. Contoh misalkan di sini perihalnya
permohonan menjadi karyawan, atau bisa juga misalkan berupa pemberitahuan, boleh. Yang ketiga adalah alamat surat. Nah, alamat surat di sini penulisannya dimulai dengan yang terhormat, yang disingkat yaitu YTH. Jangan lupa Y-nya itu huruf kapital. Tidak usah, jika kalian sudah menggunakan YTH, tidak usah menggunakan kata kepada, ya. Setelah menggunakan YTH, langsung diikuti nama jabatan kepala personalia atau direktur personalia. Selanjutnya, alamat disarankan tidak melebihi 3 baris. Jadi jangan terlalu panjang. Jabatan tidak menggunakan jenis kelamin, misalkan bapak atau ibu, tidak usah. Seterusnya, kata jalan ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Misalkan jalan jadi JLN atau JL, jangan ya, ditulis lengkap jalan, tidak boleh disingkat. Jangan lupa setiap baris tidak diakhiri tanda baca, mau titik, koma, titik dua, titik, koma, tanda kutip, tidak ya. Pokoknya dalam alamat surat di akhirnya tidak boleh menggunakan tanda baca. Yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka digunakan biasanya dengan hormat. Nah, dengan hormat, dengannya itu D-nya itu huruf kapital. Jangan lupa diakhiri dengan tanda koma. Ya, biasanya yang suka lupa itu dengan hormat sudah saja. Tetapi di sini harus diakhiri dengan tanda koma. Yang kelima, alinea pembuka. Paragraf pembuka surat lamaran disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut. Misalkan kalian menulis surat lamaran itu berdasarkan dari iklan yang kalian baca. Jadi misalkan di sini contohnya, setelah membaca iklan yang dimuat di harian apa, misalkan Kompas tanggal 21 Agustus 2021 yang isinya menyatakan bahwa misalkan perusahaan titik-titik membutuhkan tenaga kerja untuk menempati bagian apa. Nah, itu contoh misalkan alinea pembuka berdasarkan dari iklan, ya. Sekarang isi di sini berisi identitas pelamar dari mulai nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kalian membuat surat itu untuk apa? Misalkan untuk ingin melamar pekerjaan. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Lampiran di sini kalian menyatakan lampiran apa saja yang kalian sertakan dalam surat lamaran tersebut. Misalkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah, misalkan pas foto ataupun SKCK, surat kelakuan baik dari polisi dan sebagainya, ya. Yang berikutnya ada penutup. Penutup di sini haruslah menunjukkan keantusiasan si pelamar kepada instansi yang dituju. Misalkan, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan siapa, misalkan perusahaan apa. Itu untuk penutup. Sedangkan salam penutup seperti halnya salam pembuka. Salam penutup pada surat menggunakan pernyataan yang resmi, yaitu misalkan hormat saya, itu ya. Lalu ditandai tanda koma, jangan lupa ya. Hormat saya, koma, biasa haknya menggunakan huruf kapital, dan terakhir di bawahnya diberikan tanda tangan dan nama terang atau nama jelas. Jadi hormat saya, koma, tanda tangan di bawahnya, di bawah tanda tangan diberikan nama yang jelas, nama panjang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang surat lamaran pekerjaan.
Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan kalian dapat memahaminya. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.